Selamat siang semuanya. Untuk melanjutkan proses instalasi dari OpenDK ini, jadi setelah berhasil diinstal di server komputer, tampilan dari halaman aplikasi dari OpenDK ini seperti ini ya, dengan tampilan baru yang sebelumnya hanya menampilkan dashboard kecamatan. Untuk masuk ke halaman adminnya, kita klik saja di sini login. Nah, dia akan muncul di sini, dan untuk default username dan password ya, kita bisa lihat di ini ada modul administrasi OpenDK, diakses di PHP login. Masukkan username, masukkan admin, copy saja ini, password, kita coba. Ini sudah masuk di dashboard kecamatan. Di sini merupakan halaman pengaturan semua dari website semua. Maksudnya pengaturan konten-konten website. Untuk masalah pertama itu yang muncul duplikat data desa ya. Saya coba mengakses di database-nya. Di database ini, di database-nya, di tabel data desa, coba kita hapus karena dia mengalami duplikasi data. Kita hapus saja. Dan dia kembali menjadi 6 desa. Kita refresh atau tekan F5. Kita lihat desanya ya, desanya sudah 1, 2, 3, 4, 5, pas 6. Di bawah di footernya juga sudah berubah menjadi 6 desa. Nah, selanjutnya untuk merubah logo ini, kita inspeksi alamat. Klik kanan di sini, kita lihat dia berada di struktur mana. Ya, ini dia berada di yang ini ya, di link href, berada di div class navbar header, div class container ya. Image-nya yang ini, kita klikkan di sini. Nah, image ini yang akan kita rubah menggunakan image dari logo kecamatan ya. Saya ambil contoh untuk logo Kabupaten Bonobelanga. Oke, kita ambil versi mungkin ini ya, klik kanan versi mungkin ini image, simpan gambar sebagai kita masuk OpenDK logo, give image. Saya tidak menyukai give image. Kita coba ini, simpan gambar sebagai JPEG. Oke, setelah kita dapat logonya, kita akan cari letak dari logo ini ya. Letak dari logo ini.
mungkin kita akan lihat di folder. Jadi saya ulangi lagi, untuk mendapatkan folder dari aplikasi ini kita bisa centang langsung Windows, tekan tombol Windows E untuk membuka file explorer, kemudian kita klik this PC, masuk ke C, masuk ke XAMPP, Doc. Nah, ada di folder belang ulu. Ini adalah folder dari aplikasi ini. Untuk mencari gambar atau image tadi, image ini, coba kita lihat di public img. Coba kita rubah menggunakan image yang kita download tadi, kita letakkan di sini. Coba kita lihat di OpenDK yang ini ya. Saya tidak tahu dimensinya ada berapa ukuran ini. Kayaknya ini perlu edit di ini ya, di Photoshop. Kita coba dulu. Kita copy ini, Ctrl C, kita letakkan di sini. Paste. Dan logo ini kayaknya kita hapus dulu. Oke, sudah dihapus. Kita refresh. Wow, ternyata tidak berubah. Berarti kita akan rubah script dari navbar ini ya. Yang bagian ini navbar header kita akan lihat di folder tadi OpenDK, atau kita buka lewat Visual Studio Code ini ya. Coba saya tutup dulu ini. Jadi untuk membuka aplikasi ini, di aplikasi OpenDK ini di Visual Studio Code, saya akan memberikan contoh. Jadi klik saja ini Visual Studio Code. Setelah buka, jadi dengan asumsi bahwa ini belum kebuka, kita klik dulu. Contoh, seandainya masih baru, kita klik File, Open Folder, kemudian kita pilih, biasanya munculnya masih di PC begini, jadi kita pilih C, XAMPP, Doc, dan belang ulu, select folder, maka dia otomatis akan masuk di folder ini. Nah, untuk mencari setelah berada di folder belang ulu ini, di folder aplikasi ini, kita klik ini folder resource. Di dalam resource kita klik view. Di dalam view kita buka layout. Nah, layout ini yang kita klik ini adalah app.blade. app.blade PHP ini kita lihat dia menyisipkan script layout frontends.header. Kita akan coba lihat ini. Jadi maksud dari script yang baris 71 ini, dia menyisipkan file header yang berada dalam folder layouts, dan kemudian dalam folder layout ada folder front end. Dalam front end kita melihat ada file header.blade.php. Kita klik ini. Nah, kita cari di sini navbar header ya. Ctrl F. Setelah dapat dia navbar header, berarti script ini merupakan yang saya blok ini, dia kita tambahkan script CSS ini ya, head yang head ini. Jadi di dalam
text style ini kita tambahkan tadi logo yang height dan width-nya, tinggi dan lebarnya 40 x 80 pixel, maka otomatis dia akan merubah ukuran dimensi dari logo. Untuk logonya kita bisa copy paste, kita letakkan di folder public img, kita gunakan logo ini dengan catatan kita harus mengetahui tipe dari file ini dan namanya di sini logo, dan tipe filenya GIF atau .gif. Kita bisa klik kanan di sini mengetahui tipe filenya .gif yang ini. Jadi kita masukin di image source, di sini kita letakkan logo.gif. Silakan untuk merubah settingan dari web ini. Kita kembali lagi dulu ke dashboard yang awal. Jadi posisi saya bakal dulu. Jadi kita pertama untuk masuk ke adminnya, kita klik menu login, masukkan password, ini password, email, username, dan passwordnya ini. Oke, sudah masuk. Kita setting awal itu yaitu di data kecamatan dulu ya, data profil ya. Kita lihat data profil di sini memberikan informasi dari nama kecamatan, tahun pembentukan, alamat, telepon, kecamatan, ini adalah email kecamatan, file struktur organisasi, sambutan camat kita bisa ambil. Nah, untuk kepala seksi, kesejahteraan, dan seksi transtip pelayanan umum ini akan kita edit di dalam Visual Studio Code, karena memang yang ada di tabelnya dash profile yang ini kecamatan ini dia mengalami perubahan ya, dimana saya merubah itu pertama untuk kepala seksi pemerintahan umum dan pelayanan umum itu saya gabung menjadi pemerintahan dan pelum, sedangkan kesejahteraan masyarakat saya rubah jadi Kepsek Kesra, pemberdayaan masyarakat saya rubah ekonomi pembangunan, dan satu lagi itu ini Kepsek pelayanan umum. Kepsek pilihan umum akan kita hilangkan dari sini. Jadi database ini terjadi duplikasi data. Saya hapus dulu ini. Sedangkan di file migration tadi dalam struktur PHP saya akan merubah jadi filenya dari database migration ada di create terus create procedure. Nah, di sini profile table pelayanan umum
karena saya tidak akan menggunakan pelayanan umum di tabel ini, makanya saya juga akan masuk di struktur tabelnya. Saya akan hapus yang capsule pelayanan umum ya. Di tabel migration juga saya hapus. Nah, setelah menghapus itu kita cek lagi di seedernya, das umum, hanya bukan di sini, profile, das profile. Ini kayaknya udah cocok. Setelah 3 file ini cocok, kita akan masuk untuk mengedit struktur organisasi tadi ya. Kita cari di controller, kita buka controllernya, http app http controller data. Coba kita lihat di data umum, data profile. Oh, ini profile controller, function index, create, tambah profil, store. Jadi kita edit formulir ini sesuai dengan apa yang ada di database. Oke, kita masuk di Visual Studio Code. Di sini kita masuk di layoutnya ya. Kita pilih, tutup dulu. Pilih di resource, view, data. Kita cari profil, form created blade. Pertama kepada seksi pemerintahan yang terubah dan pelayanan umum. Kemudian teks, kita ubah name-nya kesejahteraan. Kepsek Kesra. Oke, kesejahteraan masyarakat. Kan kita ubah di sini. Visual. Pemberdayaan masyarakat terubah. Oke, untuk pelayanan umum kayaknya ini kita harus hapus ya. Kita hapus. Kita
kita kontrol backslash ya, garis miring yang ini untuk memberikan membuat script ini menjadi komen atau tidak dibaca, tidak dieksekusi. Kemudian kita Ctrl S, simpan. Di sini kita refresh. Nah ya, tapi belum berubah. Kita buka lagi editnya, form edit.blade.php. Di sini kayaknya kita rubah, kita copy paste saja langsung dari kepala seksi pemerintahan dan pelayanan umum. Kita tutup sampai kepala seksi kreatif. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Kita copy saja. Anda bisa menghapus baris ini, bisa juga. Tapi saya cuma memberikan komen agar dia tidak dieksekusi oleh browser, akan diabaikan. Saya copy ini, Ctrl C. Saya akan pindah di edit.php. Kita minimize dulu script ini, kita klik ini panah. Jadi dia mulai dari sini ke seksi pemerintahan. Nah, kita lihat lagi. Oke, kita akan copy dia dari sini. Ini kita akan hapus. Kemudian kita paste di sini yang tadi. Ctrl S. Dan kita refresh. Nah, ia akan berubah seksi kesejahteraan. Sekarang saya buka form edit yang ada di sini. Resources, view, data. Kita pilih data profile, form edit.blade.php. Nah, di form edit ini yang kita rubah adalah struktur ini, yang kepala seksi pemerintahan. Saya sesuaikan ini, yang ini sesuaikan dengan jabatan yang ada dalam sebuah OPD. Dan untuk setiap formulirnya saya rubah. Ini form.text, capsec, pemerintahan dan payload. Ini saya samakan dengan yang berada di migration ya. Jadi migration yang tadi itu berada di, kita buka di database migration, berada di create migration ya, ini create profile table. Di sini saya samakan dengan capsec pemerintahan umum, saya samakan di sini. Jadi untuk merubah struktur tabel maupun form penginputan dirubah di form edit.blade.php, sedangkan struktur tabel diubah di sini di migration. Dan yang satu lagi yang ada di file models, kita buka di folder app, pilih models. Di sini ada profil. Nah, ini profil. Di sini juga kita akan samakan setiap jabatan yang kita rubah sama persis yang ada di sini. Sebelum sama yang ada di migrationnya, create profile table, dan yang berada di model.
Setelah ini saya rubah, maka nanti tampilannya akan berubah begini. Coba kita rubah nama ini, kita ganti dia menjadi Soleh Mutu. Kita ganti Irawan. Di sini kita ganti Andi. Sini kita ganti Lukman. Kita diganti dengan Joni. Kemudian kita tekan tombol simpan, maka dia akan berhasil dan memberikan konfirmasi sukses. Coba kita klik lagi di menu profil ini, dia akan berubah dan di database juga akan berubah. Oke.